Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Seorang bapak dengan anaknya tengah memperagakan ilmu kesaktian di tengah-tengah masyarakat. Apakah ada seseorang yang akan mengganggu mereka? Yuk, langsung saja disimak video berikut ini. Dengan alangkah ringan, si Dara baju hitam menuju tengah lingkaran. Dia tersenyum berkeliling, lalu mulai menari mengikuti irama gendang. Tariannya bagus sekali dan lemah gemulai, membuat semua orang terpesona. Ketika sang ayah Dara melangkah, mendekati anaknya dengan golok terhunus, semua orang merasa ngeri meskipun pertunjukan demikian sudah sering mereka saksikan. Laki-laki itu mulai pula menari mengelilingi anaknya. Kemudian, goloknya dibacokkan ke punggung si gadis. Terdengar suara "puh". Gadis itu tersenyum. Aneh, hantaman mata golok yang tajam bukan saja tidak melukai punggung sang Dara, tapi bahkan juga tidak merobek pakaiannya. Dan dengan senyum simpul, si gadis terus menari. Seakan-akan tak ada terjadi apa-apa, sementara golok menderu bertubi-tubi membacok bagian atas tubuhnya dan suara buk, buk, buk terdengar tak kunjung berhenti. Kengerian orang banyak berubah menjadi tempik sorak kabung. Woi, hebat, hebat. Lewat sepeminum teh pula, maka pertunjukan yang kedua itu pun berakhirlah. Orang banyak bertepuk riuh dan bersorak gembira. Beberapa di antara mereka ada yang melemparkan uang logam ke tengah lingkaran yang segera dikumpulkan oleh anak laki-laki, lalu dimasukkan ke dalam kotak. Sekarang, pertunjukan yang ketiga, saudara-saudara, kata laki-laki berpakaian hitam. Dia melirik sekilas pada penumpang kuda berkumis melintang yang sampai saat itu masih berada di situ dan menyaksikan pertunjukan. Saudara-saudara sekalian, kata laki-laki itu selanjutnya, saudara lihat kuali besar di belakang itu? Kuali itu berisi air yang dijerang hingga mendidih. Saudara-saudara akan melihat bagaimana saya akan masuk ke dalamnya dan mandi. Lalu laki-laki itu melangkah mendekati sebuah kuali yang besar sekali. Bagian bawah kuali yang ditopang oleh 3 buah batu besar itu berkobar api besar. Air yang ada di dalam kuali berbunyi mendidih dan mengepulkan asap panas. Bluk, bluk, bluk. Tapi, berkata laki-laki tadi, saya palingkan muka ke segala penjuru. Mungkin saudara-saudara mengira air yang mendidih dan api yang berkobar ini hanya tipuan belaka. Aku akan buktikan bahwa aku Pagar Alam bukanlah seorang penipu. Dari dalam, sebuah kotak laki-laki yang mengaku bernama Pagar Alam itu mengeluarkan seekor tikus. Tikus itu kemudian dimasukkannya ke dalam api. Binatang itu mencicit dan meregang nyawa di situ juga. Bau daging yang terbakar meranggas hidung. Pagar Alam mengeluarkan seekor tikus lagi, lalu dicemplungkannya ke dalam air yang mendidih. Tikus itu mencicit sebentar dan menggelepar-gelepar lalu mati matang. Setelah mengeluarkan tikus itu dari dalam kuali, Pagar Alam berkata,
Sekarang saudara-saudara saksikan sendiri bahwa aku tidak menipu kalian. Nah, aku akan masuk ke dalam kuali ini. Semua penonton menahan nafas penuh ketegangan. Sebaliknya, di sudut bibir penunggang kuda berkumis melintang tersungging senyum penuh arti. Pagar alam mencelupkan kaki kanannya ke dalam air mendidih di kuali, lalu kaki kirinya, dan kini dia berdiri di atas kuali berair mendidih yang di bawahnya berkobar api besar. Hebat dan aneh, kakinya tidak melepuh, seakan-akan air di dalam kuali itu adalah air dingin biasa. Bahkan, laki-laki ini memutar tubuhnya berkeliling sambil tersenyum. Orang banyak bertepuk riuh rendah. Hebat, hebat. Saudara-saudara sekalian, aku akan duduk di dalam kuali ini dan akan mandi. Sudah lama badan buruk ini tak pernah mandi-mandi. Daki telah tebal di sekujur tubuhku. Semua orang tertawa gelak-gelak. Ada-ada aja, Pak. Mata masing-masing dibentangkan lebih lebar. Kemudian pagar alam membungkuk siap untuk duduk di dasar kuali. Tapi baru saja dia bergerak sedikit, tiba-tiba laki-laki ini menjerit keras dan melompat keluar dari kuali. Tubuhnya terguling di tanah. Kedua kakinya sebatas lutut kelihatan putih matang, laksana daging direbus. Semua orang menjerit dan terberak kaget. Anak gadis pagar alam memburu dengan cepat. Dari balik baju hitamnya dikeluarkan sejenis bubuk, lalu ditebarkannya di kedua kaki ayahnya yang merintih kesakitan di tanah. Rupanya, seseorang berilmu lebih tinggi diam-diam telah menahan dan memusnahkan ilmu yang dimiliki pagar alam, dan akibatnya kedua kaki itu terebus matang. Setelah mengobati kaki ayahnya, sang dara berdiri dan memandang beringas ke segala penjuru. Saudara-saudara sekalian, siapakah di antara kalian begitu tega mencelakai ayahku? Ayah tidak punya permusuhan dengan siapapun di sini. Pertunjukan ini bukan untuk jual laga atau memamerkan kepandaian, tapi hanyalah untuk mencari makan. Sungguh, keterlaluan kalau ada yang demikian jahatnya mencelakai ayahku. Sekali lagi, gadis itu memandang beringas berkeliling. Sepasang matanya beradu pandang dengan penunggang kuda berkumis melintang. Hatinya berdetak. Kemudian dengan suara lantang sambil memandang berkeliling, gadis ini berteriak keras. Siapa yang telah mencelakai ayah, silakan maju ke hadapanku. Siapapun dia adanya, aku tidak takut. Aku Mayang akan mengadu jiwa padanya. Orang banyak memandang pula berkeliling, dan rata-rata pandangan mereka tertuju pada satu sasaran, yaitu laki-laki berpakaian hitam yang duduk di atas punggung kuda. Bang, yang telah mencelakai ayahku, tapi tak berani unjuk muka, adalah pengecut terkutuk, teriak Mayang lantang. Sementara itu, dengan merintih kesakitan, pagar alam coba duduk dan bersandar ke sebuah peti. Sepasang matanya menyorot penuh amarah memandang berkeliling. Bila matanya itu menyapu paras laki-laki yang duduk di atas kuda, maka pagar alam pun membuka mulut dengan suara bergetar. Gempar bumi, kaukah yang melakukan kejahatan ini? Si penunggang kuda tertawa bergumam. Sekali dia gerakkan badan, maka tubuhnya ringan sekali, melesat, dan tahu-tahu sudah berdiri di hadapan pagar alam yang duduk di tanah bersandar ke peti. Dengan bertolak pinggang, laki-laki bernama Gempar Bumi ini berkata, sudah berulang kali kuperingatkan bahwa kau tidak boleh mengadakan pertunjukan dan minta sumbangan rakyat dengan seenaknya. Tapi itu tidak kau pedulikan, dan pajak yang mesti kau berikan pada atasanku penguasa negeri ini tak pernah kau serahkan. Penghasilan kami tak ada artinya, teriak Mayang. Dan pajak yang kau minta melewati batas besarnya. Lagi pula, hak apakah atasanmu memukul pajak dari kami? Semua rakyat bebas mencari penghasilan. Rakyat tidak merasa atasanmu itu sebagai pemimpin dan penguasa negeri ini. Mayang, cakapmu terlalu berani. Kalau Datuk mendengarnya, pasti kau akan celaka. Mayang meludah ke tanah. Aku tidak takut pada datukmu itu. Gempar Bumi menyeringai dan puntir-puntir kumisnya.
Aku tahu gempa bumi. Tiba-tiba pagar alam berkata, kau mencelakai diriku bukan karena soal pajak ataupun soal yang lain, tapi karena aku dan anakku telah menolak lamaranmu 2 minggu yang lalu. Hahaha. Gempar bumi tertawa dingin. Di negeri ini, rupanya mulai ada keledai-keledai tolol yang hendak coba-coba menentang kekuasaan Datuk dan pembantu-pembantunya. Dan ketika dia diberi pelajaran, baru menyesal. Aku tidak menyesal telah menolak lamaran manusia macammu, sentak pagar alam. Kalau saja dia bisa berdiri, mungkin sudah diserangnya laki-laki itu. Gempar bumi memandang berkeliling dan berkata dengan suara nyaring, siapa-siapa yang coba menantang kekuasaan Datuk dan menghina pembantu-pembantunya sama saja dengan mencari mati. Bang, terkutuk, damprat Mayang. Aku lebih baik daripada jadi istrimu. Aku lebih baik mati berkalang tanah daripada tunduk kepada Datuk Kepmu. Berani sekali Mayang. Namun bagaimana jadinya nasib Mayang dengan ayahnya pagar alam selanjutnya? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.